Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan cara penelusuran artikel di ProQuest.com. Video ini sangat cocok bagi mahasiswa baru Universitas Tadulako yang masih asing dengan ProQuest.com. Sebagai pengenalan, ProQuest adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk mencari artikel ilmiah. Untuk memulai, silakan buka browser, bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Silakan masukkan alamat ProQuest.com. Ya, tampilannya seperti ini. Jika diakses di dalam lingkungan Universitas Tadulako, maka tampilannya akan langsung seperti ini. Akan langsung masuk tanpa dibutuhkan username dan password. Akan tetapi jika diakses di luar jaringan Universitas Tadulako, maka nanti akan dibutuhkan terlebih dahulu username dan password. Untuk mendapatkan username dan password, silahkan menghubungi helpdesk PT Perpustakaan Universitas Tadulako. Kita akan memulai melakukan penelusuran. Kali ini saya akan menggunakan kata kunci digital marketing. Akan dimasukkan kata kuncinya di kotak yang telah disediakan, kemudian tekan enter atau mengklik tombol search. Nah, akan muncul artikel-artikel yang ada hubungannya dengan digital marketing. Nah, di sebelah kiri, bagian kiri layar ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan untuk mempersempit pencarian. Di sini ada jenis sumber. Kita bisa menggunakan fasilitas ini untuk mempersempit apakah kita akan mencari di jurnal akademik ataukah juga di buku, disertasi dan tesis, koran atau majalah. Di sini saya akan coba menggunakan filter akan mencari digital marketing di jenis sumber jurnal akademik. Ini tinggal diklik saja dan menunggu loading proses filter yang dilakukan oleh ProQuest. Bisa juga kita melakukan mempersempit pencarian. Di bagian bawah ada tanggal publikasi. Kita bisa memilih artikel 12 bulan terakhir saja yang ingin kita tampilkan, ataukah 5 tahun terakhir, atau 10 tahun terakhir, atau rentang khusus. Dan di sini saya akan mencoba menggunakan tanggal publikasi 12 bulan terakhir. Setelah filter berhasil, akan muncul tampilan di bagian atas kiri. Filter yang diterapkan di sini sudah ada jurnal akademik dan 12 bulan terakhir, artinya artikel yang muncul berasal dari jurnal akademik dan yang terbit 12 bulan terakhir. Nah, untuk menghapus filternya bisa diklik X, simbol X di samping kanan. Oke, saya akan coba menghapus kembali filter yang telah saya terapkan. Nah, di sini terlihat jumlah hasil yang ditampilkan setelah saya hilangkan 12 tahun terakhir. Hasilnya 69.238. Setelah saya terapkan kembali, hasilnya berkurang menjadi 7.623. Kita ulangi, di tes kembali, saya akan menghilangkan filter
Nah, di sini akan berubah kembali jumlahnya. Setelah filter saya hilangkan semua, hasilnya 536.602 hasil. Oke, saya kembali terapkan filternya. Ini berkurang kembali. 12 bulan terakhir hasilnya tinggal 7.620. Kurang lebih seperti itu fungsi dari filter ProQuest. Selain menggunakan fasilitas filter yang di bagian kiri ProQuest, kita juga bisa mempersempit pencarian dengan memanfaatkan tanda petik di kata kunci. Contoh misalkan digital marketing, saya tambahkan tanda petik di sebelum dan setelah kata digital marketing. Nah, di sini tadi sebelum menggunakan tanda petik hasilnya 7.623. Kita akan mencoba menambahkan tanda petik dan search. Nah, hasilnya tinggal 610 artikel setelah kita tambahkan tanda petik. Maksudnya di sini ketika kita menambahkan tanda petik, artinya kedua kata ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan di dalam judul artikel. Kita bisa melihat hasil artikel yang tampil di sini digital marketing. Ini digital marketing. Artinya digital marketing bersambung. Nah, kita kembali melihat hasil ketika tanda petiknya dihilangkan. Hasil pencarian 7.623. Nah, kita bisa melihat ada hasil pencarian di sini marketing, tidak ada digitalnya ya. Kemudian marketing digital di sini tertukar posisinya. Kemudian di sini ada hanya mengandung kata digital. Ketika kita tidak menggunakan tanda petik di antara kata digital dan marketing, maka prinsip artikel yang akan muncul adalah artikel yang mengandung kata digital atau marketing saja atau kedua-duanya. Jadi yang mungkin muncul adalah artikel yang hanya mengandung kata digital saja, itu akan muncul. Begitu juga dengan artikel yang hanya mempunyai kata marketing, itu akan muncul. Kemudian yang mengandung kedua kata ini juga akan muncul, entah itu digitalnya di depan kata, di depan judul, atau di akhir judul. Ini tidak berpengaruh urutan, bisa saja digitalnya di belakang, kemudian marketingnya di depan, itu juga akan muncul. Lain halnya ketika menggunakan tanda petik dua. Ini maksudnya akan memunculkan artikel yang hanya mengandung kedua kata ini dan tidak bertukar posisinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan mencoba melihat detail dari sebuah artikel hasil pencarian kita. Di sini saya akan mencoba mengklik salah satu artikel. Nah, setelah diklik akan muncul detail isi dari artikel tersebut. Beberapa fasilitas yang bisa kita manfaatkan di sini antara lain bagian
isi, kita bisa terjemahkan hasilnya. Contoh, di sini ada link terjemahkan ya, di abstrak maupun di teks lengkap. Kita coba praktekkan. Nah, akan muncul pilihan bahasa dari artikel, kemudian kita bisa terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, contoh karena di sini artikelnya menggunakan bahasa Inggris, kita pilih bahasa artikelnya bahasa Inggris, kemudian kita akan translate ke bahasa Indonesia. Setelah itu klik terjemahkan. Akan ditunggu prosesnya. Proses ini akan memakan waktu yang berbeda-beda tergantung dari banyaknya kata yang diterjemahkan. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Fasilitas lain yang dapat dimanfaatkan pada ProQuest.com, di bagian sudut kanan atas, setelah membuka artikelnya, ini ada unduh PDF untuk mendownload file dalam bentuk PDF, ada kutip untuk memasukkan untuk mengutip artikel ini di dalam tulisan kita, ataupun kirim ke email, ataupun untuk langsung mencetak menggunakan print. Di bagian kutip, fasilitas ini ada beberapa fasilitas lain. Antaranya adalah ekspor ke manajer IPAN. Nah, bagi penulis yang sudah menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, Citavi, dan lain sebagainya, bisa langsung mengekspor data dari artikel ini ke data RIS, tipe RIS, yang nantinya bisa langsung diimpor di aplikasi Mendeley. Keunggulannya adalah kita tidak perlu lagi menulis judul, penulis, tahun terbit, dan lain sebagainya di aplikasi Mendeley. Cukup kita ekspor di ProQuest menggunakan data RIS. Di aplikasi Mendeley kita bisa mengimport langsung dengan mencari hasil ekspor kita di ProQuest, kita masukkan ke Mendeley. Baik, kita coba melakukan ekspor. Silahkan diklik tombol RIS. Pada pop-up yang muncul, silahkan keluar ke tetap tidak perlu lagi dirubah ke model RIS ya. Kemudian klik lanjutkan. Akan muncul tab baru, permintaan sedang diproses. Nah, ini kita cukup menunggu saja. Oke, sudah selesai, dan file hasil ekspor sudah bisa kita gunakan di Mendeley. Nah, untuk pemanfaatan Mendeley kami tidak akan membahas pada video kali ini. Insya Allah akan kami bahas pada video-video berikutnya. Demikianlah beberapa fasilitas yang dapat kami tunjukkan dalam pemanfaatan website ProQuest.com. Semoga bisa membantu adik-adik mahasiswa baru maupun mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir untuk menyelesaikan studi. Sekian dan terima kasih.